Saat kita puasa kan kita nggak makan, nggak minum ya selama kita proses puasa. Nah, produksi asam lambung saat puasa ini menurun karena perut kosong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak nih kalau selama kita puasa menahan lapar, menahan haus ya dari waktu selesai sahur sampai nanti waktu berbuka puasa tiba, fungsi tubuh kita, organ tubuh kita ini berubah. Kok bisa berubah? Ya karena memang organ-organ tubuh kita ini berusaha menyesuaikan diri dalam kondisi yang rendah energi. Yang pertama, lambung. Saat kita puasa kan kita nggak makan, nggak minum ya selama kita proses puasa. Nah, produksi asam lambung saat puasa ini menurun karena perut kosong. Nah, kondisi ini mencegah terkikisnya dinding lambung oleh asam lambung itu sendiri. Karena memang nggak ada makanan ya, ataupun bahan yang mau digiling oleh lambung. Seperti yang teman-teman ketahui, kalau seandainya ya lambung terkikis akibat asam lambung, ya itulah yang menjadi masalah ya penyakit lambung, asam lambung, GERD dan sebagainya. Jadi ya puasa ini menyehatkan untuk lambung, tetapi yang sering jadi masalahnya gimana? Waktu berbuka puasa, konsumsi makanannya ini berlebihan. Ya baik dari jumlahnya, ya dari menunya, misalkan makan ataupun minum yang manis-manis, makan yang berlemak-lemak, goreng-gorengan, bersantan dan sebagainya. Konsumsinya pun berlebihan sampai kekenyangan, ya mau ngapain ibadah pun jadi kesulitan karena memang perutnya jadi sakit. Nah, ini nanti akan timbul masalah lambung. Ya, jadi nggak sehat lagi. Yang kedua, kelenjar ludah. Kelenjar ludah juga akan terjadinya penyesuaian ataupun perubahan. Walaupun makanan nggak masuk ke dalam tubuh kita nggak ngunyah, ini kelenjar ludah tetap akan diproduksi. Tujuannya apa? Biar mulut kita tidak kering, biar tetap lembab. Tujuannya supaya menghalau bakteri ataupun sisa-sisa makanan yang nyangkut, yaitu bikin bau mulut, bikin gigi berlubang. Memang produksinya tidak sebanyak ya ketika kita tidak puasa. Yang ketiga, hati. Ya ketika kita puasa, ya kita sahur, kemudian kita berbuka puasa, ini glukosa dari makanan ini akan diubah menjadi glikogen ya, disimpan di hati, ya kemudian disimpan di otot. Nah, begitu glukosa darah habis, hati akan mengubah glikogen menjadi glukosa. Nah, supaya ya tubuh kita, organ-organ tubuh kita tetap berjalan dengan baik. Nah, ketika sudah habis, ya barulah nanti cadangan lemak ya akan dipecah jadi energi. Nah, ini cocok sekali ya bagi teman-teman yang mau diet. Makanya ada namanya diet intermittent fasting, ya artinya memang diet puasa. Karena memang proses metabolisme yang terjadi pada tubuh saat puasa ini akan memicu pengurangan berat badan, kemudian proses pembuangan racun dari tubuh. Salah satu fungsi utama hati ya ini memang membuang racun dari dalam tubuh kita. Nah, ketika proses puasa ya ini fungsi ini akan lebih efisien ya karena memang limbah yang akan dibuang ini jauh lebih sehat. Yang keempat, empedu. Empedu seperti teman-teman lihat ya di gambar di samping. Ya ini memang bentuknya seperti kantung ya warnanya hijau. Ya ini menghasilkan ya asam empedu. Nah, fungsi cairan empedu ini dia memecah lemak pada proses pencernaan makanan. Jadi selama puasa kantong empedu ini akan tetap dia produksi menampung cairan dan akan lebih pekat. Karena untuk nanti persiapan ketika teman-teman berbuka puasa. Yang kelima, pankreas. Pada kondisi normal, ya organ pankreas kan akan menghasilkan hormon insulin untuk mengubah glukosa dari makanan menjadi energi. Tapi karena kita puasa, produksi ini menurun. Karena memang nggak ada makanan yang mau diolah. Ataupun nggak ada makanan yang mau dirubah jadi energi. Nah, bisa dibilang ya proses ini memberikan kesempatan pada tubuh kita ataupun pankreas kita itu untuk istirahat. Jadi kerjanya lebih ringan. Yang keenam, usus halus dan usus besar. Proses penyerapan zat gizi dalam usus halus ini akan berkurang karena makanan yang kita makan kan nggak ada ya selama kita puasa. Jadi ya bisa dibilang ini gerakannya dia akan lebih lambat. Karena memang proses makanan yaitu nggak ada. Kemudian usus besar ini akan menyesuaikan penyerapan cairan dari ampas sisa makanan untuk tetap menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Jadi begitu ya teman-teman yang terjadi pada organ tubuh kita saat kita puasa.
Terima kasih yang sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi. Salam sehat. Sampai jumpa.